masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Kita nyanyiin dari Terbit Matahari. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami tadi malam. Sekarang kami mau beribadah. Engkau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjut memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Manis dan Indah. Kita mengingat di tengah pandemi ini, kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa belajar bersama teman-teman, dan papa mama juga masih diberi pekerjaan. Kita nyanyikan Kasih Yesus. mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan firman Tuhan bagaimana.
Halo, mari kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Lause agar dapat bercerita dengan baik. Juga tolong kami agar dapat mendengarkan dengan tenang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak-anak, kalian pernah dengar kota yang disebut Bethlehem bukan? Nah, di kota ini sebelum Maria dan Yusuf datang, sebelum Yusuf lahir, sebelum kakek dan neneknya Yusuf lahir, waktu itu bangsa Israel belum punya raja. Dan waktu itu terjadi kelaparan. Wah, Tuhan kayaknya tidak menurunkan hujan waktu itu. Jadi tanah menjadi kering. Lalu pohon tidak bisa menumbuhkan buah. Karena pohon mengambil air dari tanah. Wah, gak ada lagi buah apel. Gak ada lagi pisang. Gak ada lagi buah pomegranat. Gak ada lagi buah-buah kiwi. Wah, gak ada lagi anggur. Lalu waktu itu orang berpikir, kenapa ya? Wah, ternyata Tuhan sudah pernah mengingatkan. Kalau kalian mau tinggal di tanah Israel, Tuhan sudah membimbing kalian keluar dari Mesir. Nah, kalau tinggal di tanah Israel, harus dengar-dengar kata Tuhan. Harus sayang sama teman, harus hormati papa mama, jangan suka melawan. Kalau mau tinggal di tanah Israel, karena Tuhan ada di situ. Tuhan memperhatikan. Tapi mungkin mereka waktu itu bandel. Temannya suka digangguin, koko atau cecenya atau dedeknya suka dijahilin. Mereka suka tidak mau temenan sama orang-orang lain. Mereka suka nakal, tidak mau dengar-dengaran papa mama. Akhirnya Tuhan pikir, wah bagaimana ini ya? Supaya mereka mau berubah, supaya mereka mau dengar-dengaran. Akhirnya Tuhan tidak memberikan hujan. Wah, maksudnya supaya mereka berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami minta ampun, kami mau dengar-dengar kata Tuhan lagi. Nah, tapi mereka nggak mau. Mereka mungkin pikir, nggak ada buah-buahan, kami tetap bisa makan dari daging sapi. Padahal sapi juga butuh minum dari air sungai, dari air danau. Tapi waktu itu nggak ada hujan. Sungainya mungkin jadi kering, sapinya haus, sumurnya juga kering, sapinya nggak bisa minum. Wah, sapinya juga nggak bisa dimakan. Susunya sapinya juga nggak keluar banyak. Wah, gimana ya? Mereka mungkin pusing. Domba juga jadi kurus. Juga kambing domba jadi kurus. Nah, waktu itu ada satu orang namanya Elimelek. Dia dapat akal. Dia mau pergi dari Israel. Dia mau pergi ke Moab. Ke tanah di luar Israel. Soalnya di Moab, orang-orang tidak menyembah Tuhan. Di sana mereka menyembah dewa Chemosh. Dewa Chemosh ini sebenarnya iblis atau setan yang menyamar. Dan dia menjanjikan, kalau kalian mau tangkap teman kalian, taruh di atas batu, lalu teman kalian dibakar. Nah, nanti aku akan kasih hujan, aku akan kasih kalian makanan, aku akan berkati ladang kalian, pohon kalian. Wah, bahaya ya. Kalau kita yang ditangkap, diikat, lalu dibakar gimana? Wah, sebenarnya seram kalau menyembah Chemosh. Dapat makanan sih dapat. Tapi kalau suatu saat nanti teman kita ditangkap gimana? Kalau kita yang ditangkap gimana? Wah, seram. Tapi Elimelek tetap pergi di sana. Yang penting dapat makanan. Dia bawa istrinya Naomi, juga anak-anaknya. Ada yang tahu nama anaknya? Ada 2. Bukan Upin dan Ipin, tapi Mahlon dan Kilyon. Nah, inilah anak-anaknya Elimelek. Lalu mereka sampai di kota Moab, di negara Moab. Mereka meninggalkan Bethlehem. Padahal Bethlehem artinya apa? Tahu nggak? Bet artinya rumah. Lehem artinya roti. Rumah tempat roti. Tapi di sana kan nggak ada makanan. Akhirnya Elimelek bawa keluarganya pindah ke Moab. Mereka pikir senang di sana. Tapi di sana Elimelek malah mati.
Wah, Alkitab tidak catat kenapa sampai Elimelek mati. Apakah ketabrak sama banteng? Atau mungkin pada saat dia tidur. Pada saat dia tidur, mati dia. Istrinya bangunin, Papa, Papa, bangun. Gak bangun-bangun. Coba diperiksa hidungnya. Gak ada nafasnya. Mungkin tahan nafas nih. Enggak. Soalnya lama. Nafasnya gak ada. Diperiksa jantungnya. Kok gak ada bunyi? Waduh, Elimelek sudah mati. Wah, Naomi sedih. Tadi berempat datang dari Bethlehem ke Moab. Sekarang Elimelek sudah gak ada. Sisa 3. Nah, untung masih ada Mahlon dan Kilion dan Naomi. Mahlon dan Kilion sudah besar. Mereka kemudian mencari pasangan. Mereka mencari istri untuk menikah. Tapi Tuhan bilang, kalau cari pasangan, cari yang percaya sama Tuhan. Supaya bisa berdoa sama-sama. Tapi Mahlon dan Kilion mungkin bilang, di sini kan orang semua menyembah dewa Kemos. Ya nggak apa-apa lah kita cari perempuan. Moab saja. Meskipun mereka tidak berdoa sama Tuhan. Mereka akhirnya menikah sama siapa? Ada 2 perempuan. Mahlon dan Kilion menikah sama Oprah dan Ruth. Kok Oprah? Namanya Orpa. Orpa dan Ruth. Nah, mereka menikah. Wah, pasti senang ya. Kalau sudah menikah, nanti mungkin akan punya dedek bayi. Nanti Orpa dan Ruth akan hamil, perutnya besar, lalu bisa punya anak. Wah, nanti jumlahnya bisa tambah banyak. Tadi cuma ada Mahlon, Kilion, Naomi, lalu tambah Orpa dan Ruth. Nanti tambah anak-anak lagi, jadi banyak. Mereka akan senang. Nanti tahun depan pasti rame rumahnya. Ditunggu tahun depan, Orpa dan Ruth belum hamil, belum ada dedek bayi. Ditunggu tahun depan lagi, belum ada. Ditunggu 5 tahun, tidak ada. Ditunggu 10 tahun, tetap nggak ada. Malah, Mahlon dan Kilion meninggal juga, mati juga. Diperiksa hidungnya, nggak ada nafasnya. Diperiksa jantungnya, nggak ada detak jantungnya. Wah, Mahlon dan Kilion meninggal. Mungkin dalam tidur, mungkin nggak tahu ditabrak banteng, atau mungkin ditangkap orang Moab, nggak tahu. Naomi sedih sekali. Wah, tadi dia datang dari Bethlehem berempat. Sekarang Elimelek sudah mati, Mahlon dan Kilion sudah mati, tinggal dia sendiri. Wah, dia mau pulang aja ke Bethlehem. Dia ngambil barang-barangnya, bajunya dimasukin ke tas, sepatunya dimasukin ke tas. Dikeluarin lagi, soalnya mau dipakai. Lalu rumahnya mau dimasukin, tapi nggak muat. Ya udah, baju aja dibawa mungkin ya. Akhirnya pulang. Soalnya dia dengar di Bethlehem, di Israel, Tuhan sudah melawat umatnya. Tuhan sudah memperhatikan, Tuhan sudah menurunkan hujan. Jadi dia mau pulang. Nah, waktu itu pulang, Orpa dan Ruth, istrinya Mahlon dan Kilion, memperhatikan. Kami mau ikut ya. Kasihan kalau Naomi pulang sendiri. Naomi kan mama kami, sudah tua. Ya bukan mama kami sih. Naomi mamanya Mahlon dan Kilion. Tapi kami mau temanin Naomi. Akhirnya mereka pulang, temanin Naomi. Tapi waktu di tengah jalan, Naomi mungkin kepikiran, wah, kasihan juga ya kalau Orpa dan Ruth harus jaga aku. Wah, Orpa, Ruth, aku kan bukan mama kamu. Mama kamu kan ada di Moab. Mending kalian pulang deh. Pasti kalian lebih senang kalau di Moab. Kalian kan sudah baik sama aku, sudah baik sama Mahlon dan Kilion dulu waktu hidup. Pasti Tuhan akan ingat. Tuhan pasti akan jaga kalian nanti. Di Moab, kalian pasti boleh ketemu sama orang-orang yang sayang kamu. Orang-orang yang mau menikah lagi sama kamu. Karena Mahlon dan Kilion sudah nggak ada. Wah, kemudian Naomi mencium Orpa dan Ruth. Mungkin di keningnya atau di pipinya ya. Fisbay gitu. Tapi Orpa dan Ruth malah menangis. Keluar air mata semua. Wah, Naomi bingung. Kok dicium malah menangis ya? Nah, kenapa ya? Rupanya Orpa dan Ruth bilang, enggak, kami mau ikut aja sama kamu. Enggak apa-apa. Nah, kita mencatat, dikatakan, kami mau ikut engkau pulang sama bangsamu. Tapi Naomi bilang, aduh, kalian sudah seperti anak-anak aku ya. Pulanglah, nggak apa-apa. Soalnya jangan ikut aku. Tuhan itu mungkin mau hukum aku. Ayo, kalian mau tunggu apa? Aku
Aku kan sudah nggak bisa punya anak lagi. Nanti kalau aku punya anak, memang kalian bisa menikah dengan anak aku. Tapi kan dia baru lahir. Masa masih kecil harus menikah? Nggak bisa. Ayo, mending kalian pulang daripada nunggu. Nanti anakku besar. Kan lama. Sebaiknya kalian pulang saja. Soalnya Tuhan sudah jahat sama aku. Coba Elimelek sudah nggak ada. Mahlon dan Kilion sudah nggak ada. Mending kalian pulang saja. Alkitab mencatat seperti itu. Tapi mereka kemudian menangis. Orpa kemudian mengerti. Iya deh, aku pulang. Naomi, nanti pulang sendiri ya. Aku pulang ke rumah mama aku. Tapi Ruth, dia tidak mau pulang. Dia tetap peluk Naomi. Naomi bingung. Ayo, itu Orpa udah pulang loh ke rumah mamanya. Dia bisa beribadah kembali sama Dewa Kemos. Kamu pulang aja, nggak apa-apa. Tapi Ruth tetap bertahan. Ruth bilang, jangan suruh aku pulang. Jangan suruh aku pulang. Biar nanti Naomi pergi kemana, aku ikut. Naomi nanti malam menginap di mana, aku ikut. Naomi tidur di mana, aku ikut. Kecuali kalau Naomi pergi ke WC, aku nggak ikut. Ya, tapi meskipun aku bukan orang Israel, aku mau pergi sana. Padahal Naomi pikir dalam hatinya, aduh Ruth, kalau kamu pergi ke Israel, kamu nggak ada teman. Nanti orang nggak suka sama kamu. Kamu kan orang Moab. Mending kamu pulang deh di Moab. Tapi Ruth tetap, nggak apa-apa deh. Meskipun di Israel, di Bethlehem, aku nggak kenal siapa-siapa. Yang penting, aku mau jaga Naomi. Aku mau memperhatikan Naomi. Soalnya Naomi sudah seperti mama aku. Naomi kan nggak punya siapa-siapa. Nanti bangsa Israel jadi bangsaku. Aku mau nanti juga berdoa sama Tuhan saja. Nggak apa-apa, aku nggak berdoa sama Kemos lagi. Nanti, kalaupun Naomi sudah tua, dan Naomi akhirnya mati, dikubur, aku mau tetap di sana. Biar aku juga nggak apa-apa dikubur sama di sampingnya Naomi. Karena aku mau memperhatikan Naomi, biar Naomi tidak sendirian lagi. Wah, Naomi diam ya, dia nggak berani bicara lagi. Akhirnya mereka pergi dari Moab sampai ke Bethlehem. Waktu itu mungkin jaraknya sekitar 3 hari perjalanan. Ketika sampai, orang-orang di Bethlehem kaget. Itu Naomi ya? Ada yang bilang, bukan. Naomi mah ceria, penuh senyum. Lalu kalau Naomi kan sama Elimelek, sama Kilion, sama Mahlon. Yang ini yang datang cemberut, sedih. Udah gak ada Mahlon, gak ada Kilion, gak ada Elimelek. Apa Naomi ya? Wah, Naomi datang lalu bilang, kalian jangan panggil aku lagi Naomi. Soalnya Naomi artinya senang, sukacita, kesukaan. Panggil saja aku Mara. Mara artinya sedih, pahit. Pahit, gak enak. Soalnya Tuhan yang menyayangi semua orang sudah memberikan aku yang pahit-pahit, yang gak enak. Aku waktu pergi sama Elimelek, sama Mahlon, Kilion pergi dari Bethlehem. Tapi sekarang aku pulang, gak ada apa-apa. Tuhan sudah gak suka sama aku. Tuhan sudah melawan aku. Wah, Naomi sedih. Padahal Tuhan tetap sayang dia. Tuhan memberikan dia Ruth. Ruth yang memperhatikan Naomi. Ruth yang sayang sama Naomi. Ruth yang mau jadi temannya Naomi. Ketika sudah gak ada siapa-siapa. Bukan cuma itu, bukan cuma Ruth. Tuhan juga jadi temannya Naomi. Beberapa bulan sebelum Naomi pulang, Tuhan menurunkan hujan di sana, di Bethlehem. Sehingga tanaman tumbuh segar, buah-buahan ada lagi. Sapi dan kambing dan domba bisa minum lagi. Dan ada susu sapi, susu kambing, susu domba. Dan semuanya ada makanan lagi. Dan orang bisa membuat roti lagi. Gandum-gandum sudah tumbuh, roti bisa dibikin lagi. Sehingga di Bethlehem, di rumah roti, bisa ada roti lagi. Jadi Tuhan juga menyambut kepulangan Naomi. Naomi pulang, orang-orang sudah nggak lapar, sudah ada makanan. Jadi Naomi juga nanti nggak lapar. Demikian juga Ruth nggak lapar. Nah, kita mungkin punya teman yang sama seperti Naomi. Teman kita mungkin sedih, mungkin dia pikir Tuhan nggak sayang sama dia. Mungkin dia pikir, papa mama aku suka berantem, Tuhan pasti nggak sayang sama aku.
Ah, aku nggak punya banyak mainan. Ah, aku kok nggak pintar belajar di sekolah. Ah, kok nilai-nilai ujian aku jelek. Ah, kok aku nggak disukai. Pasti Tuhan nggak suka sama aku. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan sayang sama teman-teman kita. Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan kirim kita. Kita mau memperhatikan teman-teman kita. Teman-teman kita nggak sendirian. Naomi tidak sendirian karena ada siapa? Ada Ruth. Teman-teman kita juga nggak sendirian karena ada kita. Kita yang memperhatikan mereka. Kita juga nggak sendirian. Kalau kita sedih, sebenarnya selalu ada Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan memberikan hujan di Bethlehem sehingga tanaman bisa tumbuh, sehingga sapi, kambing, domba boleh minum dan sehat. Tuhan juga yang bisa menurunkan hujan buat kita, memberikan kita apa yang kita perlukan. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan sayang sama kita. Meskipun mungkin kita bilang, enggak. Tapi Tuhan bilang, aku memperhatikan kamu. Aku sayang sama kamu. Meskipun mungkin kamu tidak melihatnya seperti itu, tapi aku merawat kamu. Aku peduli sama kamu. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memperhatikan Naomi melalui Ruth yang sayang Naomi, yang tidak membiarkan Naomi sendirian. Naomi boleh diperhatikan sama Ruth. Tuhan juga menyayangi Naomi dengan memberikan makanan di Bethlehem, dengan menurunkan hujan. Tuhan, kami juga mau memperhatikan papa dan mama kalau mereka sedih, mau memperhatikan orang-orang di rumah kalau mereka sedih, kalau mereka merasa tidak senang, kalau mereka murung, kalau mereka cemberut. Kami mau seperti Ruth yang sayang mereka. Tuhan, tolong kami supaya kami juga, meskipun kami mungkin sedih, kami boleh percaya Tuhan sayang sama kami. Tuhan peduli sama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan bagaimana cerita Ruth dan Naomi yang dipelihara oleh Tuhan, kita nyanyiin Ada Satu Sobatku. Susah
saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan. Persembahan teman kita Matthew. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we give you our offering. Please accept this offering in the name of Lord Jesus. We pray. Amen. Amin. Terima kasih Matthew atas doa persembahannya. Nah adik-adik, lalu ada pengumuman nih. Khusus untuk minggu depan kita akan merayakan 17 Agustus. Nah, usahakan adik-adik di rumah ibadah menggunakan baju merah putih ya. Terus nanti minta papa mama untuk foto atau kalian bisa selfie. Terus kirim ke nomor lause-lause atau minta papa mama kirim ke grup orang tua. Biar lause-lause bisa lihat. Kita akan menutup ibadah kita. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami. Ajar kami ya Bapa, agar selalu percaya bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami, seperti Ruth dan Naomi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.